Di dalam bulan Ramadan ini betapa banyak kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita yang kita rasakan sangat berbeda dengan ketika di luar bulan Ramadan. Ya. Kalau di luar bulan Ramadan biasanya subuh berapa soft Bapak Ibu di sini? 4 ya. Putri 4, putra 4 begitu ya. Oh, dua. Atau dibagi dua. Ya, putranya 2, putri 4 begitu ya. Nah, kalau di hari-hari biasa di luar bulan Ramadan setelah subuh apakah kita masih bertahan sampai syuruk? Nah, berapa soft yang sampai syuruk? 2 soft. Ya, ini luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Dalam bulan Ramadan rasanya kita ringan sekali ya untuk melaksanakan ibadah ya. Karena kita di awal bulan Ramadan kita sudah setting mindset kita, pikiran kita, hati kita ya untuk memperbanyak ibadah kita. Rasanya kalau dalam satu hari saja ketinggalan subuh berjamaah begitu rasanya ada yang hilang. Sehari saja kita kelewat sholat jamaah ya, rasanya ada yang hilang. Sehari saja kita tidak ikut tarawih, rasanya ada yang hilang. Ada sekian banyak ibadah-ibadah yang kita merasa kehilangan ketika kita tidak melaksanakan di dalam bulan Ramadan. Tapi begitu ringannya Bapak Ibu sekalian, ketika di luar bulan Ramadan, ya jangankan tarawih, sholat malam gitu ya. Kadang-kadang kita sudah dengar azan begitu ya, dan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu ya. Itu kita tetap santai-santai ya. Nah, muga gitu ya. Atau bahkan mungkin belum bangun gitu ya kalau subuh gitu ya. Nah, ini begitu sulitnya di luar bulan Ramadan, tapi Allah memberikan kemudahan luar biasa sekaligus kita sudah men-setting, meniatkan ya. Tidak hanya niat tapi azam, niat yang sangat kuat sekali ya merubah anatomi tubuh kita untuk beraktivitas berbeda di luar bulan Ramadan ya. Di dalam bulan Ramadan setiap hari kita harus bangun untuk sahur. Di luar bulan Ramadan ya, itu kalau pas adzan saja bangun udah alhamdulillah kira-kira begitu ya. Nah, mungkin kadang-kadang kita udah kelewatan. Ya, di bulan Ramadan ini kita begitu mudahnya membangunkan anak-anak kita ya untuk bangun sahur, lanjut sholat subuh gitu ya. Tapi di luar bulan Ramadan, waduh sulitnya gitu ya. Gitu ya. Digugah gitu ya. Leh, nduk, tangi subuh. Gitu ya. Minggu laptop biasanya gitu ya. Sek to, dilit neh gitu ya. Bentar lagi gitu. Jadi saya punya anak juga kadang-kadang wah sulitnya gitu ya. Ya, bentar. Bentar-bentarnya beberapa kali. Jadi sampai sampai azan gitu ya, azan selesai gitu ya. Nah, ini juga tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Ya, termasuk juga di dalam bulan Ramadan kita diberikan kemudahan untuk meningkatkan ya hablum minannas kita dalam kebaikan, interaksi-interaksi kita dalam kebaikan. Ya, berbondong-bondong kita semuanya gitu ya untuk mengumpulkan dana untuk iftar begitu ya, untuk kegiatan dan seterusnya begitu ya. Tapi di luar bulan Ramadan ya tidak mudah hal-hal itu terjadi. Bahkan ya bisa jadi untuk berkomunikasi, berinteraksi antar jamaah saja ya ini bisa jadi sehari, 2 hari, 3 hari baru sekali. Ya, tapi kalau kita dalam Ramadan kita hampir setiap hari berinteraksi dengan tetangga kita, sesama jamaah kita. Ini sebuah karunia yang luar biasa sekali yang Allah berikan kepada kita semuanya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, tidak ada hal yang lain yang perlu kita lakukan ya kecuali memperbanyak kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, beberapa waktu kemarin saya menyampaikan terkait dengan bulan Ramadan ini adalah bulan yang insya Allah signifikan ya untuk mendidik keluarga kita, meluruskan kembali, memperbaiki kembali keluarga kita agar ya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya penuh dengan kecintaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari berbagai macam bentuk kemaksiatan.
Kemarin saya terakhir menyampaikan terkait dengan apa bedanya kisahnya Nabi Nuh, ya, kemudian Nabi Lut dan juga Nabi Ibrahim. Apa kira-kira Bapak Ibu yang kemarin? Oh, udah lupa Pak, udahlah Pak. Yang sudah-sudah nggak usah dipikirkan gitu. Ya, nggak usah jadi beban hidup gitu ya. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kisah Nabi Lut ini menggambarkan betapa tidak mudahnya seorang nabi sekalipun ya untuk mengingatkan anak dan istrinya untuk taat kepada Allah, mengajak anak dan istrinya taat kepada Allah, ya. Nah, demikian juga eh, Nabi Nuh ya, sama ternyata tidak mudah mengajak anak dan istrinya untuk taat kepada Allah. Sebaliknya, ya, kemarin saya menyinggung keluarganya Firaun ya. Ya betapa jahatnya gitu ya. Firaun betapa tidak taatnya, bahkan melawan, bahkan mengaku ana rabbukumul a'la gitu ya sebagai Tuhan ya Firaun ini gitu ya. Itu ternyata anak dan istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Aisyah, Asyah dan Musa alaihissalam ya. Demikian juga Nabi Ibrahim ya. Yang kita tahu semuanya bahwa Nabi Ibrahim ini adalah bapak para nabi, ya, yang anak-anaknya, keluarganya semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Oleh karenanya di dalam bulan Ramadan ini mari kita mencoba meningkatkan komunikasi kita dalam keluarga dengan anak kita, dengan suami, istri kita begitu ya. Agar apa? Terjalin ya frekuensi yang sama untuk menguatkan diri kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara pribadi dan juga menjaga keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita sering berpikir, lah itu kan zaman dulu, ya nggak ada gadget, kira-kira gitu, nggak ada HP. Ya, jadi tantangan orang tua bisa jadi dulu tidak sesulit sekarang. Sekarang ini anak-anak luar biasa sekali, lebih nempel kepada gadget kita, gadgetnya masing-masing dibanding kepada orang tuanya. Bahkan kakak beradik pun kadang-kadang sehari tidak pernah bertutur sapa, ngobrol, tidak. Ya. Nah, ini juga bagian dari bagaimana kita sebelum mengingatkan, mengajak anak-anak kita perlu memahami anak-anak kita, cucu kita seperti apa. Kita sering mendengar istilah apa namanya Gen Z, generasi Z, ya, generasi milenial. Ya, kalau kita di sini mungkin bukan milenial tapi apa kolonial gitu ya, karena sudah sepuh-sepuh begitu ya. Nah, generasi milenial ini sangat berbeda sekali dengan generasi kita, ya. Generasi X gitu ya, baby boomer gitu yang lahir tahun 60, 50 ya, sampai 70-an kira-kira begitu. Tapi anak-anak sekarang yang generasi Z ya, generasi milenial yang lahir setelah tahun 2010 ya 2020 ini berbeda sekali dengan kita semuanya Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan ada penelitian begini Bapak Ibu. Ini cukup harus hati-hati di antara kita semuanya. Anak-anak kita itu cenderung tidak berfungsi panca inderanya. Ada telinga bisa mendengar, ada mata bisa melihat ya. Kemudian ada mulut bisa berbicara ya. Tapi ternyata ada penelitian menunjukkan bahwa anak-anak kita itu panca inderanya itu harus sinkronize ya, tersinkronisasi satu dengan yang lain. Ya, kalau kita dulu misalnya dipanggil orang tua kita, dengar sayup-sayup saja sudah kemudian kita bisa nengok kemudian mendekat ya. Kita dipanggil jauh gitu ya, tidak pakai suara tapi pakai diawe begitu ya. Ya. Le, Dok, sini 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 dari jauh begitu ya. Itu moro gitu ya, kita datang gitu ya. Nah, eee, kalau anak-anak sekarang ini Bapak Ibu mungkin sering mendapatkan ya, anak kita panggil-panggil gitu ya, padahal nggak jauh. Kalau dengar dia pasti dengar gitu ya, tapi nggak mengo gitu ya, nggak segera ya memenuhi panggilan kita sebagai orang tua ya. Baru ketika kita dekati gitu ya, kita tepuk gitu ya, Mas, Mbak gitu ya, Dek gitu ya, itu baru mengo ya. Nah, termasuk juga kalau dari kejauhan kita awe anak-anak kita itu, sini 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 gitu ya, makan dulu atau apa gitu ya. Itu juga enggak apa namanya, tidak
tidak refleks, ya, tidak menyambut dengan panggilan kita. Kenapa? Ya, karena anak-anak kita itu terbiasa dengan gadget. Nah, gadget itu, ya, dengan gadget itu panca indera itu mata, telinga, tangan itu bergerak bersama-sama, ya, bergerak bersama-sama. Artinya dia harus melihat, ya, apalagi pakai headset begitu ya, harus mendengarkan gitu ya, dan dia bisa melakukan aksi gitu ya, jari-jarinya di gadgetnya itu. Nah, ini kalau ini terbiasa, ya, ketika tidak ada suaranya, nah, anak-anak pasti nggak nyaman. Main game nggak ada suaranya, cuma lihat saja, nggak nyaman. Apalagi suaranya aja gitu ya, layarnya mati gitu ya, nggak bisa main, ya. Nah, sehingga diindikasikan bahwa anak-anak kita ini, ya, racun dari gadget itu menjadikan panca inderanya itu harus sinkronis, harus menjadi satu, harus menerima rangsangan secara bersama-sama. Jadi kalau kita panggil gitu ya, dekat gitu ya, kita panggil dia dengar pasti, ya, tapi nggak mengo. Karena apa? Hanya pendengaran saja yang menerima, apa namanya, respon, ya. Baru ketika kita tepuk, kita dekati gitu ya, itu baru respon. Karena telinga dan matanya, ya, itu sinkronis menjadi satu merespon sesuatu di depannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau anak-anak kita nggak bisa refleks karena mendengar saja, nggak bisa refleks karena melihat saja, wah ini luar biasa, ya. Ya kalau dari sisi apa, anatomi ini ya, sudah dikatakan cacat. Ya, karena ada ketergantungan mata dengan telinga, telinga dengan mata, gitu ya. Nah, termasuk juga, apa, kinestetiknya, gerak, ya. Kalau kemudian anak-anak kita itu mendengar tapi tidak bergerak, itu tidak merespon, ya. Anak-anak kita itu melihat dan tidak mendengar, itu tidak merespon. Nah, ini Bapak Ibu sekalian problem untuk kita semuanya. Anak-anak kita memang lahir karena, ya, ketika orang tuanya mengandung ini, orang tuanya sudah main HP gitu ya, sehingga lahir anaknya nangis, ya, minta HP. Ya, kalau dulu katanya kan, wah anak lahir nangis kenapa gitu ya, mikir utang negara gitu ya. Nah, sekarang anak nangis itu minta HP. Dan kadang-kadang orang tua ini justru mendorong perilaku anak-anak seperti itu. Orang tua lagi sibuk masak, orang tua lagi sibuk macam-macam begitu ya, anaknya rewel. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? HP-nya dikasihkan, ya. Biar, apa namanya, mainan HP, gitu, ya. Nah, ini yang kemudian anak-anak kecanduan dengan HP. Bahkan banyak sekali penelitian gitu ya, ada yang matanya jadi juling lah, ada yang, macam-macam. Bahkan kalau HP itu didekatkan dengan, apa namanya, kepala kita dalam frekuensi tertentu, dalam waktu tertentu, dengan intensitas, apa namanya, penggunaan tertentu, itu akan, apa, muncul radiasi yang merusak otak kita, ya. Makanya mohon Bapak Ibu biasakan HP jangan ikut, ya, dikelonin, ya. HP jauh-jauh, ya, harus jauh-jauh dari tempat tidur. Ada teman yang cerita begini, ini suami istri, ya, karena kebiasaan, mau tidur itu pegangannya HP, ya. Kan biasanya kalau kita tidur apa yang kita lakukan? Doa ya, Allahumma ahya, begitu ya. Nah, ini ternyata main HP sampai merem. Ya, jadi dongone ini main HP, ya, sampai suaminya bilang, "Bu, jangan ada HP di antara kita," gitu. Ya, jangan ada HP di antara kita. Oh, mau tidur kok yang dikeloni HP, begitu ya. Bangun tidur yang dicari apa? HP. Nah, orang tuanya kayak gini ya anaknya al-ilmu nurun, ya, nurun ke anak-anak kita, naudzubillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya kira penting untuk kita semuanya. Ada beberapa, saya nulis buku nggak selesai-selesai nih tentang Gen Z ini ya, udah lama gitu ya. Eee, nah Bapak Ibu ini ada problematika generasi Z kita termasuk generasi alfa Bapak Ibu sekalian yang mereka menurut, McCardle ya tahun 2021 ini generasi yang, eee, apa namanya, memiliki pengalaman belajar ya, yang harus interaktif ya, tidak bisa pasif. Kalau dulu kita belajar kan cukup buka buku saja bisa selesai, ya. Mendengarkan radio kita bisa belajar, melihat televisi bisa belajar. Nah, anak-anak kita sekarang ini tidak sama dengan kita ternyata. Ini menurut, pengalaman, risetnya Cradle.
Demikian juga Bapak Ibu sekalian, ini cukup banyak saya menemukan penelitian-penelitian kekinian ya terkait dengan kondisi anak-anak kita, generasi Z ya. Misalnya saja mana ya tadi sudah saya siapkan cukup banyak ini ya. Saya edit jadi lompat ini ya. Nah, termasuk begini Bapak Ibu, saya beberapa tahun yang lalu, ya sekitar 4-5 tahun lalu ya, sekitar 3 tahun berjalan begitu ya, selama 3 tahun ya, jadi 5 tahun sampai 3 tahun begitu ya, yang lalu saya melakukan penelitian Bapak Ibu sekalian, penelitian tentang ini respondennya, objeknya mahasiswa, ya, terkait dengan perilaku keagamaan, ibadah, ya, keterikatan dengan agama dan seterusnya. Nah, biasanya kalau saya penelitian hasilnya saya tulis jadi artikel, saya publikasikan di jurnal ya internasional atau nasional. Ya, tapi ini tidak saya publikasikan karena saya malu hasilnya. Ya, ini secara akademik ya teorinya sudah saya ambil sesuai dengan yang apa namanya tuntutan dari riset itu. Metodologinya juga sudah sahih gitu ya. Ya, hasilnya ya dari sisi validitas valid, reliable gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan, signifikan, kira-kira begitu. Nah, problemnya adalah konten dari hasil itu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ya semakin apa namanya baik ya keagamaan seseorang, ya ibadah seseorang ini tidak memiliki korelasi ya yang signifikan dengan prestasi. Nah, itu kan ngeri tuh. Jadi anak-anak kita itu mau soleh atau tidak, itu nggak mempengaruhi nilai, nggak mempengaruhi IPK. Ya, kemudian masih terkait dengan keberagamaan, ya semakin baik keberagamaan seseorang ini, nah ini menarik gitu ya, ya. Ini juga tidak ada kaitannya atau korelasinya juga tidak signifikan ya dengan perilaku kesehariannya, sosialnya. Sama saja, gitu ya. Nah, ada beberapa penelitian yang kemudian saya temukan misalnya saja ternyata anak-anak kita sekarang ini ya eh, apa namanya bentuk ekspresi keagamaan itu lebih banyak ke bidang sosial ya. Baik mereka memahami atau tidak, belum minannasnya itu berjalan, ya. Ibadah-ibadah dengan apa namanya bentuk-bentuk sosial ini, ya berjalan dengan baik. Ya. Tapi ini juga tidak ada hubungannya dengan mereka paham atau tidak. Artinya anak-anak yang komunikasi sosialnya baik dan seterusnya itu tidak ada hubungannya dengan motivasi ibadah. Ya. Nah ini kan juga menarik Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan juga anak-anak kita ya sekarang ini generasi Z ini menurut siapa ini ya saya kok jadi lupa ini ya. Mereka juga tidak merasa terikat dengan bentuk-bentuk apa ibadah ya bentuk-bentuk ibadah ya misalnya sholatnya puasanya begitu ya. Nah kalau dulu kita TPA itu kan mesti ditanya gitu ya. Ya hari ini sholat di masjid gitu ya, imamnya siapa, kalau ngaji itu dengan siapa begitu ya. Nah dulu kalau saya ngaji itu istilahnya turutan gitu ya, juz 30 begitu ya. Nah ini biasanya SD itu sudah selesai, SD kelas 1 kelas 2 itu biasanya sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Nah ini anak-anak kita bahkan eh, ada penelitian yang menunjukkan bahwa lebih dari berapa kemarin 75% ya anak-anak kita itu muslim tidak bisa baca Al-Qur'an Bapak Ibu. Ya, tidak bisa baca Al-Qur'an. Bisa dibayangkan, tidak bisa baca Al-Qur'an artinya interaksi dengan Al-Qur'annya kayak apa? Gitu. Orang nggak bisa baca Al-Qur'an pasti jarang membuka Al-Qur'an. Ya, itu baru membaca Al-Qur'an, membunyikan Al-Qur'an. Belum kualitas bacaan Al-Qur'annya, belum pemahaman membaca Al-Qur'an dari hasil bacaan Al-Qur'annya, tadaburnya, ya. Belum lagi
Ya, kalau Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tsumastaqamu, hai orang-orang beriman dan kemudian istiqomahlah. Nah, kira-kira istiqomahnya kayak apa anak-anak kita? Orang mereka nggak paham dengan agamanya, ya. Nah, saya umur 53, anak saya yang paling besar 26, gitu ya. Nah, kalau misalnya ini ada pergeseran, ya, nilai-nilai, pergeseran perilaku, ya, interaksi kita, ya, zaman kita misalnya masih anak-anak remaja begitu ya, masih muda, dengan anak-anak kita, kira-kira, ya, penurunannya berapa persen dan nanti mereka akan menurunkan ke anak-anaknya berapa persen. Ya, jangan-jangan saya itu S3 di Taiwan ya tahun 2007. Nah, di sana ceritanya pasukan Chiang Kai-shek yang melarikan diri dari Cina daratan ke Taiwan gitu ya, karena tidak setuju dengan komunis, ya itu membawa sekian banyak kekayaan, ya emas dan seterusnya dibawa lari ke Taiwan. Termasuk juga jenderal-jenderalnya itu banyak yang muslim, Bapak Ibu, dari Cina. Nah, kemudian ketika di Taiwan diberikanlah pada para jenderal itu otoritas demografi, ya. Di bagian utara siapa, tengah siapa, selatan siapa. Itu dibuktikan dengan didirikan masjid di masing-masing kota. Misalnya di Taipei ada 2 masjid, ya. Kemudian di apa namanya, agak ke selatan sedikit di Taiyuan itu ada 1 masjid, di Chungli, di apa namanya, sampai ke Kaohsiung itu ada satu masjid. Untuk teritorial jenderal-jenderal muslim untuk, penghargaan mereka karena mengikuti Chiang Kai-shek. Sayangnya, ya kata mereka itu ya, sayangnya jenderal-jenderal dibawa, kekayaan dibawa, ya, lupa bawa ustadz. Lupa bawa ustadz. Sehingga anak-anak mereka, ya, itu masih masih Islam gitu ya, tapi tidak tahu tata cara beribadah. Satu saat kami di masjid karena, biasanya kalau hari Jumat ya, itu ramai anak-anak Indonesia, orang Indonesia, TKI dan seterusnya, mahasiswa di masjid, ya itu ada, penyolatan jenazah. Nah, jenazah dimasukkan ke masjid, kita sholat, selesai gitu ya, sholat jenazah. Nah, setelah selesai, ternyata keluarganya, anak-anak dan cucunya itu tidak ikut menyolatkan, ya, itu di luar masjid. Ketika ditanya, "Loh, kenapa kok kamu tahu, oh ya, orang meninggal dibawa ke masjid?" Ya. Iya, ternyata itu dulu pesan dari orang tuanya kalau saya mati, tolong bawa ke Jinjense, ya, ke masjid, ya. Dia nggak tahu yang namanya orang tuanya meninggal dibawa ke masjid untuk diapakan, nggak tahu, gitu ya. Padahal dia disolatkan, didoakan. Seperti itu, ya. Taiwan sebagai negara produser terbesar babi, ya mereka makan babi. Karena memang tadi ya, tahun sekian itu membawa pasukan dari Cina daratan ya, lari ke Taiwan, lupa membawa ustadznya sehingga tidak ada, proses pembelajaran untuk anak-anak mereka, ya. Nah, yang bagus itu banyak dari Myanmar gitu ya, itu, hijrah ke Taiwan gitu ya. Mereka muslim, mereka rata-rata jadi takmirnya, jadi imamnya begitu ya. Tapi ya jamaahnya ya mereka juga gitu ya, orang-orang Myanmar, orang Malaysia, orang Indonesia begitu ya. Orang Taiwannya enggak, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian jangan sampai kemudian hal ini terjadi kepada kita semuanya, terjadi pada generasi kita, ya bahwa kita kehilangan anak-anak kita. Bukan karena anak-anak kita hilang kemana begitu pergi kemana bukan. Dia ada di depan kita, tapi sudah tidak sama dengan kita. Sudah berbeda dengan kita. Kita merasa asing dengan anak kita merasa asing dengan kita. Ya. Nah, kalau ini terjadi Bapak Ibu sekalian gitu ya, ini akan putus generasi yang luar biasa. Kita akan kehilangan generasi-generasi yang kalau Indonesia ini mendekati tahun 2045 ya, bonus-bonus demografi karena banyak anak muda yang berpotensi. Nah, ini potensinya ya, kalau penelitian yang lain memang potensi ke depan gitu ya sebuah bangsa ini ya tergantung dengan Gen Z-nya, generasi alfanya, ya, generasi-generasi mudanya, ya. Untuk apa? Untuk memutar ekonomi, ya. Jepang, Taiwan, ya, kemudian Korea dan beberapa negara yang maju dengan tingkat kelahiran yang semakin rendah. Jadi orang menikah di sana pertama sudah jarang,
gitu ya. Mereka lebih lebih senang, lebih irit gitu ya, kumpul kebo begitu ya. Nah, kalaupun menikah tidak mau punya anak, mereka lebih memilih memelihara anjing ya. Jadi suatu saat musim dingin saya jalan-jalan ada kereta bayi ya dituntun begitu ya. Saya kira dalamnya bayi, bukan. Ternyata begitu kita lihat dari depan nih, melet-melet, hehehe, gitu. Ternyata anjing, ya. Dikasih topi, dikasih pita, dikasih sepatu, udah pokoknya lucu sekali, ya. Tapi di kereta dorong anjing itu, mereka lebih memilih apa? Lebih memilih untuk memelihara anjing daripada punya anak. Sehingga ya sekarang generasi muda mereka menurun banyak, mereka membutuhkan anak-anak muda untuk mengisi tenaga kerja untuk memutar ekonomi mereka kesulitan Bapak Ibu sekalian. Sehingga mereka kemudian mengundang, meng-hire gitu ya, tenaga kerja asing untuk bekerja di sana. Jepang itu bahkan menawarkan kalau mereka mau stay sebagai tenaga kerja di Jepang kalau tidak salah 5 tahun ya boleh mengajukan citizen warga negara ya. Sama juga dengan Singapura gitu ya. Singapura itu kalau tidak salah tidak hanya sekedar stay ya tapi asal punya rekening sejumlah sekian miliar gitu ya dolar misalnya itu punya hak untuk bisa mengajukan sebagai warga negara karena kekurangan kekurangan tenaga kerja, kekurangan manusia, kekurangan sumber daya. Nah, kita berlimpah-limpah tapi mohon maaf kadang-kadang kita kualitasnya yang berkualitas lebih memilih kerja di luar negeri ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kurang 1 menit ternyata ya dari 30 menit ya, atau kita sampai suruk Bapak Ibu. Ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan kita semakin memahami seperti apa anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, kita semakin bisa melakukan pendekatan komunikasi dan memberikan pembelajaran bagi mereka, ya, agar mereka juga sesuai harapan kita, ya, menjadi anak yang soleh-solehah, ya, yang menjadi qurrata a'yun, ya, yang bisa menjadi generasi-generasi penerus kita, penerus bangsa. Karena kalau kita kehilangan anak-anak kita, maka kita juga kehilangan negeri tercinta ini. Ya, karena bisa jadi mereka sudah tidak merasa menjadi bagian negeri ini dan mereka akan menjual negeri ini. Naudzubillah min dzalik. Dan sekali lagi marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk memaksimalkan hablum minallah kita. Karena ya muqallibal qulub, ya Allah itu yang membolak-balikkan hati. Kita tidak tahu apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita sampai kepada mereka. Karena Allah lah yang akan menyampaikan pesan-pesan kita kepada hati-hati anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.